Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan gue Andi Bogel di konten Suara Misteri Channel. Dan gue berterima kasih yang sudah mensubscribe, nge-like, dan juga komen di konten gue. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beribu-ribu kali lipat. Amin ya rabbal alamin. Pantengin terus di Suara Misteri Channel dan gue akan hadirkan narasumber yang mempunyai pengalaman cerita horor yang lebih menegangkan, menakutkan, dan wadidaw. Di konten kali ini gue kedatangan narasumber yang juga kawan lama. Dia punya pengalaman, menurut gue tuh ceritanya cukup menegangkan dan juga menakutkan. Yuk sama-sama kita kepoin kira-kira pengalaman apa yang ada di narasumber gue pada hari ini. Cuplai, namanya Cuplai. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Keluarga sehat semua ya? Alhamdulillah. Nah, kira-kira punya pengalaman horor apa nih Play? Waktu, di mana, dan kapan tuh? Pengalaman sih ya yang gimana ya? Ente banyak banget sih pengalaman. Nah itu dia makanya bingung yang apa ya? Yang di Jogja deh, yang itu tuh. Nah kalau di Jogja yang di daerah Sleman dah. Sleman waktu di Sleman itu kan kita dapat undangan ke sono. Bos pengen ngebangun tempat lah kata gitu ya. Lahan dah, ada lahan. Dan itu lahan itu masih kebun dekat perkampungan. Di daerahnya pas pasar Sleman, lewat sedikit ya, kira-kira 300 meter dari pasar Sleman itu ke dalam kampung, daerah kampung. Sawah-sawah juga. Nah itu kebun bambu, kebun apa semua ada, kebun jati semua. Nah itu kita babasin. Tapi ada rumah satu. Duluan itu rumah tua zaman dulu, zaman Belanda sih. Artinya ya kira-kira umur-umuran rumah 2 tahunan lah. Nah ini kata si bos, ratain mas. Oh iya pak, kita ratain. Nah kita panggil mandor kan tuh, tukang-tukang. Jadi ratain, pas diratain itu ternyata ada sumur tuanya. Di rumah itu? Di rumah itu, di belakang, paling belakang. Bukannya di dapur, tapi di paling belakang. Jadi dapur, nah di luar ada sumur. Dan sumur itu kalau kata adat orang Jawa sih nggak boleh dipendem lah, nggak boleh diuruk, kata gitu kan. Soalnya itu air kehidupannya dia kan gitu. Tapi air bagus. Di dalam sih ada sanyo, ada pompa juga gitu. Tetapi kita aneh juga, itu kan ada sumur gitu. Dan itu pohon-pohon jati sama pohon bambu semua. Itu kejadiannya kira-kira jam 7 malam. Itu tahun berapa tuh Play? 2016. 2016. Ingat 2016, bulannya bulan 9 akhir. Bulan 9 akhir. Nah kita dapat undangan ke sana, suruh, artinya yang dibilang suruh lihat-lihat lah kata gitu kan. Nah suruh lihat-lihat dah. Artinya ada yang ganggu atau tidak, kata gitu kan. Dan penunggunya di sana ini jahil atau tidak, kan gitu. Ternyata alhamdulillah jahil. Jahilnya kenapa? Kita siang. Pas waktu nyampe nih? Nyampe kan siang tuh, sore, kira-kira jam 5. Nah, kita pada makan, pada ngopi dulu lah di situ lah. Kita lihat lokasi, besok Nyaca pengen dirubuhin di rumah. Pengen dirubuhin, ternyata itu rumah. Jadi kita ini apa, tungguin tuh sambil ngopi, ambil makan-makan di situ ya. Nah itu bentuk rumahnya emang bangunan tua zaman Belanda apa memang? Dibilang zaman dulu sih masih dibilang kayak rumah joglo. Rumah joglo, rumah kayu gitu, rumah joglo ya, rumah joglo gitu. Tapi halamannya luas kan, pendoponya ada. Di depan kayak ada pendopo. Jadi orang tanahnya aja, ubinnya itu masih tanah.
Oh. Belum ada keramik, belum ada peluran, masih tanah. Masih tanah. Masih tanah. Pintunya juga jatuh semua, pintu-pintu kecil-kecil doang gitu. Kamarnya kecil. Nah, itu kita ratain, besok kita mulai ratain. Nah, itu malam kita pada begadang di situ kan. Ya kan, sama tukang-tukang lah. Itu tukang kira-kira ada 12 orang. Yang bagian mau nebang pohon, ya kan, yang beres-beresin batu, kata gitu kan. Ada tugasnya masing-masing. Masing-masing lah, kata itu, ada mandor juga. Nah, itu sama si bos kita ngobrol-ngobrol, itu kira-kira habis pada Isya. Kita habis kelar sholat Isya, ya kan, balik lagi situ, kita ngobrol-ngobrol, kopi. Ini kok ada yang nangis, kata gitu. Di dalam rumah? Bukan di dalam rumah, di belakang rumah. Ada yang nangis. Kalau saya doang yang dengar sih mending. Itu yang dengar, hampir semua dengar. Dan itu rumah warga, antara jaraknya itu jauh-jauh kan. Nggak deketan. Ya ibaratnya jarak ya 10 meter baru ada rumah lagi, apa 20 meter ada rumah lagi gitu. Dan itu rumah emang warisan dan dijual gitu kan. Yang nangis, pas yang nangis tanya tuh si bos, "Mas, dengerin nangis?" "Dengar Pak." "Kok nangisnya senang banget?" kata gitu. Kok nangis senang? Iya, nangis senang. Gimana sih nangis senang? Kalau orang nangis yang sedih kan gitu kan. Nangis senang sambil ketawa. Nah, si tukang-tukang ini juga Pak, yang tadinya di dalam rumah itu pada keluar. Dengar juga dia? Dengar. Sebagian dengar, sebagian kagak gitu. Asik dengan main HP-nya dia. Kita nyariin dong. Kita cariin. Itu perempuan yang nangis itu. Ternyata ada. Bentuknya ada. Bajunya pakai baju kebaya kembang-kembang warna hijau. Terus pakai baju kain jarik itu, kain batik tuh bawahnya. Terus sudah gitu duduk sambil simpuh. Rambutnya panjang? Kagak, dikonde. Biasa ibu-ibu gimana sih? Ibu-ibu zaman dulu konde doang. Konde kecil gitu doang. Oh, yang nangis ibu-ibu? Iya, ibu-ibu. Tapi sambil simpuh duduk di belakang, di pintu belakang sambil bersimpuh. Di dapur tapi sambil bersimpuh, di depan tungku. Gitu. Kalau saya yang lihat semuanya mending. Yang paling lihat ya itu si bos ngeliat, "Mas, itu setan apa orang?" Gitu. Nah, kita yang pada kabur, yang tukang-tukang pada ketakutan. Pas udah gitu, ternyata apa? Bukan orang. Setan. Diparanin. Yang mau ditanya, ngapain di situ? Nangis di situ. Tetapi api itu nggak nyala. Oh, apinya nggak nyala. Kan ditungku. Di depan ini yang perapian, depan tungku. Tempat orang masak. Kan orang zaman dulu kan masaknya masih ditungku. Iya. Ngapain di situ katanya. Tapi pas mau diparanin itu kagak ada orangnya. Langsung hilang. Pas sudah hilang gitu, wah langsung kan si bos kan merasa takut kan. Si bos takut. "Jadi Mas, kamu di sini aja, saya pulang," kata dia. Nah, kita pada di situ kan. Dan tukang separuhan ada yang pulang. Gitu, ada yang pulang karena apa? Takut kalau yang lain yang besok buat jatah nebang pohon itu masih ada dah. Walaupun takut. Berapa orang kira-kira tinggal? Tinggal 5 orang. Dari 12 orang itu tinggal 5 orang. Yang 7 pada pulang karena rumahnya dekat-dekat situ. Ya kan, ada yang jauh juga, yang masih di daerah Wonosari, masih di daerah Bantul kan gitu. Jadi pulang pada pakai motor semua. Kita di situ. Ayam sama anaknya bapak di situ, sama tukang 5 orang, jadi 7 orang kan. Bapak pulang duluan sama mandor. Kita pulang belakangan dah, kita pulang subuh dah kata gitu kan. Buat nungguin di situ dulu. Kita buat nungguin dah. Ada kejadian apa lagi? Gitu maksudnya. Nah, pas kita lagi masak, lagi bikin kopi. Masak air, kita bikin kopi dah tuh. Setelah bikin kopi ini, yang anehnya lagi, di belakang ada yang mandi mulu. Ada yang mandi, ada yang ngedaham juga. Tapi suaranya apa? Suara anak laki gede. Gitu.
Pas udah, Padahal nggak ada kamar mandi di belakang ya? kagak ada kan, jauh. Cuman sumber timbanya doang. Hmm. Kamar mandi di dalam, di dapur, dekat dapur. Tapi kan di dapur ini jarak ke sumur itu kira-kira ada 5 meter 7 meter ke belakang lagi, dikit kebon gitu. Karena dia mungkin anaknya udah modern, jadi bikin kamar mandi di dalam dah, kata gitu. Pas sudah gitu nanya, yang satu namanya si Bambang tuh, yang tukang itu, Bang, sampai dengar ini nggak Bang, orang ketawa? Boten Mas, katanya, boten dengar, katanya, nggak dengar, katanya gitu kan. Tapi aku udah tadi Mas, katanya, aku bikin kopi Mas, masa kopiku kagak ada mulu Mas, katanya. Nah lu? Anehnya gitu, kopi nggak ada mulu. Awalnya udah di gelas nih kopi. Udah di gelas. Pas dilihat, itu udah habis, kering. Kosong lagi tuh kopi. Kosong lagi, misalnya bocor gelasnya. Gitu. Pas gitu, yang bener Bang, beneran kok Mas, katanya. Tanya Mas Kevin, orang ini aku bikin kopi kagak ada mulu, katanya. Gitu kan. Udah tuh, besoknya lagi bikin lagi itu, kagak ada juga. Udah, berarti orang sini yang pengen ngopi. Kan gituin. Ya wis lah, katanya. Langsung deh tuh, kita pernah ngobrol depan sambil makan gorengan dah, kata gitu kan, sama makan ini tuh sambil cemilan, kata gitu kan. Kita bikin kopi, udah kita nabun di depan aja lah, gitu kan. Bawa bikin di depan aja. Pas lagi bikin di depan, kita nyalain api pakai panci, pakai teko, itu yang nimpuk. Paling nimpukin. Batunya kelihatan nggak? Ya enggak lah. Enggak, tapi rasanya tuk 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 ada. Ya begitu, ditimpukin, butak gitu. Tapi kagak ada batunya. Kita pun nyenter kagak ada. Lu jam berapa tuh kejadiannya? Kira-kira jam setengah 12. Setengah 12 malam. Setengah 12 malam sampai jam, kita ngobrol-ngobrol sampai jam setengah 1, jam 1 lah. Udah kita bubar jalan dah yang lain. Nah, masih di depan kita ngobrol berdua, masih 3 tuh. Depan ngobrol. Ada anak kecil lari di pinggir jalan itu, di dekat sawah. Lari. Itu anak beneran apa anak bukan gitu. Terus saya ngeliat teman yang lihat tuh anak kecil lari. Marahin ibu-ibu. Oh, ada ibu-ibunya di situ. Di belakang gitu ya. Oh, yang nangis tadi itu. Yang nangis itu, marahin ke situ, lari ke belakang. Laki perempuan anaknya? Laki. Ya umur-umuran kira-kira umur 6 tahun, 5 tahunan lah. Lari, cuma ngeliat gini, matanya melotot merah. Oh, merah. Matanya melotot merah. Dan itu teman yang lihat. Sampai pagi pun kagak mau nengok. Temen itu? Iya. Saking takutnya, minta pulang. Nanti minta pulang gimana ya? Emang di situ terkenal tempatnya mantap dah tuh. Rumah angker sudah. Ya dibilang rumah zaman dulu, terus udah gitu kanan kiri pohon bambu petung tuh yang gede-gede, pohon jati, alang-alang, gitu. Dan itu udah lama nggak ditinggalin. Artinya udah kira-kira hampir 5 tahun 7 tahun lah. Kosong. Dan kondisi bangunannya pun udah sebagian belakang, sebagiannya itu udah banyak yang udah ambruk, banyak yang udah pada ini gentengnya apa ini kan. Udah keropos lah, nah, segala gitu. Macam. Gitu. Pas udah gitu, kita menggali yang di depan apa yang di belakang kan gitu kan. Nah si tukang ini kagak mau, kan udah pagi tuh, subuh. Ya kan, otomatis dong kita ini nggak ada kalau udah subuh, pagi dah katanya. Udah pagi dah jam 7 jam 8 udah, kita ini nggak ada kan. Ya makhluk-makhluk astral itu. Ya makhluk yang bergunaan tuh kagak ada. Delahnya kita lagi nebangin pohonan itu, kita lagi iniin, sumur kita mau tutup,
dengan adukan gitu ya, tapi nggak diuruk, tapi ditutup pakai adukan, kasih paralon, ya kan, biar ada hawanya juga. Kalau airnya bagus kita bisa pakai lagi buat bangun kan di situ. Itu lagi kita ngebangun, kita lagi iniin, si saya itu lagi belakang, pas lagi kencing di belakang tuh, kencing di belakang, ngeliat yang kagak benar. Dia ngeliat apaan tuh, Blay? Ngeliat, dia bilang mbah-mbah dah kata gitu. Mbah bapak, tapi udah aki-aki, ya kan, pakai baju pangsi hitam lah kata gitu ya. Cana pangsi juga, kolor gitu, bawa pacul, terus udah gitu pakai topi caping itu. Caping? Iya, ngomel-ngomel ke kita, saya. Ngomel-ngomel, tapi ngomel-ngomel lah, kita nggak ngerti bahasanya. Bahasa Jawa. Karena bahasa Jawa, kita nggak ngerti kan tuh, ngomel-ngomel. Nah otomatis kan kita panggil kan sama tukang situ yang ngerti bahasa Jawa. Iya. Pas kita panggil, paranin tuh kaki itu kita paranin ke belakang. Ternyata kagak ada. Dicariin, kagak nemu juga. Gitu, cari muter-muter kagak nemu. Yang sebelah sananya ketemunya pas kita lagi babatin alang-alang tuh, yang paling pojok ada makom di situ. Makam. Ada makamnya situ, 2. Tahu makam siapa? Tahu kagak ada namanya sih sudah. Nah pas sudah gitu udah kelar. Kita masih ini kan, itu kakek siapa? Ngomel-ngomel gimana? Gitu kita nggak tahu kan. Bahasa nggak ngerti kan gitu. Bahasa nggak ngerti. Pas sudah gitu ngomong sama si anak bapak, anak si bos, ya bisa lah kata gitu, kita kirimin doa lah di sini kata gitu kan, bahwa kita ini pengen ngebangun di sini kan gitu kan. Bahasa Saiful Bait di sini kita kirim dah kata gitu. Ya udah, alhamdulillah tuh kita kirim dah tuh. Dan salah satu tukang ini yang alhamdulillah ada dah bekalnya kata gitu kan, bekal ibu ngajinya kan gitu kan, bisa mimpin doanya kan gitu. Nah alhamdulillah udah kelar doa. Nah kita rubuhin kan tuh rumah. Rubuh tuh rata. Pas rubuh rata itu gali pondasi depan. Pas digali pondasi itu ketemunya apaan? Ketemunya kayak bukan guci sih, tempayan. Dalamnya itu kayak ada bungkusan dan macam-macam lah, segala macam di depan rumah itu sama di tengah-tengah rumah. Itu mungkin penghuni sebelumnya kali nanam gitu kan, yang punya rumah itu kayaknya. Soalnya kan masih dibilang kalau kata orang sananya tuh, tetangga-tangganya itu dia maaf ya, dia bilang ajarannya sih Jawen. Kalau ke Jawa itu kan masih bilang muslim, tapi dia masih adat lah kata gitu. Dia masih kuat gitu. Pas sudah kita gali, nanya ini mau gimana, jadi kita buang aja apa kita pendem lagi aja, kan gitu. Kalau kata bapak jangan, ini bikin sial kata gitu, bikin siok kata gitu kan, bikin serem, ini kita buang aja. Ada yang ngerti kagak? Alhamdulillah kita ngerti dah itu. Yaudah pak, kita beliin syaratnya dah kata gitu kan. Syaratnya apa aja mas? Kita beli kembang setaman aja pak, kembang setaman. Terus udah gitu kita beliin penyan juga, kita beliin kain putih juga buat nampungin itu semua barang-barang. Kayak ada pisau, ada kerisnya juga, dan percak-percik lah macam-macam lah kata gitu kan. Dalam tempayan itu. Dan tempayan itu bukan 1 2, ada 5. Waduh, banyak banget. Kan 4 jupat 5 pancar. 4 penjuru, tengah-tengah 1. 4 penjuru 5 pancar ya? Iya, 4 jupat 5 pancar, tengah-tengah 1. Itu kan pas banget dibikin pondasi. Dibikin galengan gitu kan. Mau bikin pondasi gali. Itu cuma jarak ya semeter lah, pas gali nemu. Itu kita udah bikin ritual gitu, kita mau buang nih di sumur itu, kayak ada yang teriak.
Nah, gitu. Laki perempuan. Laki-laki. Ada teriak apa? Minta jangan dibuang, suruh buang ke sumur aja, Udah pakai bahasa Jawa. ya bahasa Jawa. Suruh buang ke sumur, kata gitu kan. Jangan dibuang jauh-jauh, suruh buang ke sumur aja, ntar sumurnya suruh uruk gitu. Dan kita ngikutin dong, ngikutin apa ini dia, kemauan dia. Nah itu kita buang ke situ, kita uruk. Alhamdulillahnya habis kita uruk, nasi tukang ini kesurupan. Astagfirullahaladzim. Itu jam 12 siang. Kesurupan monyet. Jadi naik pohon bambu, loncat naik ke pohon bambu. Kalau yang kesurupannya satu orang sih masih mending. Semuanya enggak sih ya? Kagak sih, cuman 3 orang 4 orang doang yang kesurupan. Tapi repot lah. Ya repotnya gimana, kita kagak apa aja, diemin aja. Oh diemin aja, satu naik ke pohon bambu, satu naik pohon kelapa. Pada ini gimana sih, kayak orang ini pada atraksi semua. Ya kita paling ngeliatin aja di bawah, karena kita bingung kan. Bingung kalau gitu kan, bingung. Kalau yang satu kesurupan sih mending kan. Iya. Ini 4. Ya 4, tapi kita bingung mau diapain. Kita manggil orang situ. Ya situ dia tuh, kuncen situnya tuh. Artinya yang dituakan dari situ. Bilang kalau di sana kan danyangnya lah, kata gitu. Danyangnya ada, kata gitu. Yang dituakan dari orang-orang pada nanya nyari hari atau nanya tentang hajatan atau apa, ya itu orang tua itu. Ya kan, danyangnya situ dah, kata gitu. Kalau danyang kan ketuanya di situ. Yang dituakan, kata gitu kan. Nah, nanya ini, nah simbahnya ini bilang, udah antepin aja, kata gitu kan. Nanti gue sadar sendiri, gituin. Oh simbahnya, simbahnya ritual juga, dia semedi dan bakar dupa juga kan di situ. Dia sila sendiri di sumur, dia semedi, dia bakar dupa, minta ayam, potongin, darahnya disiram di situ. Nah itu langsung sadar dia tuh. Sadar, uruk, katanya simbah. Dan barang-barang yang tadi kita temuin dibungkus itu, kita buang taruh situ semua. Sumurnya dalam? Ya barang 10 meter lah. Lumayan dalam. Ini ya, kalau sudah diuruk semua, kelar itu beres. Ratain kan udah beres pakai stun. Stun itu apaan? Bulldozer. Oh, beko. Stun. Oh yang dorong gitu, Iya. Oh, stun namanya. Iya, namanya stun. Kalau beko mengeduk. Iya. Ini ratain, bulldozer stun. Stun dan diratain semua. Udah rata dah semua, beres. Ya kan. Sore udah kita pulang. Oh itu seharian ngeratain gitu, seharian tuh ya? Oh itu 3 hari. Oh 3 hari. 3 hari kan yang kita itu kan batang-batang pohon ya. Batang pohon, ya kan, sampah-sampahnya. Sampah gitu. Nah 3 hari itu. Jadi kita potongin, bawa ke inian mana? Truk, buang truk. Ada yang udah nampung. Dan genteng-genteng gue udah nampung semua, kayu-kayu semua udah nampung. Nah pas udah kelar semua, ya kan, kita balik ke hotel kan. Iya. Kita balik ke hotel nih, balik ke hotel ke Austin Residence, daerah Wiro Brajan. Austin Residence. Austin Residence. Daerahnya mana? Wiro Brajan. Wiro Brajan. Wiro Brajan, Jalan Nakulo. Situ. Nah kita situ balik, udah santai, ngobrol-ngobrol sapam, ya kan. Di Gerimis. Kejadian Gerimis itu kira-kira jam 11 malam. Iya jam 11 malam. Di Gerimis sepi kan udah. Yang ramu tamu kan banyak orang bule udah lagi pada keluar. Sapam Gerimis itu. Nah si sapam ini tidur di depan. Di pendopo. Nggak pendopo, nggak ada pos, di pendopo. Di pas di pendopo itu tidur,
dibangunin sama perempuan. Nah perempuan itu keluar dari pohon Kamboja yang jadi taman depan pendopo itu. Nah itu pohon Kambojanya boleh ngambil di kuburan. Ya pohon Kamboja tua, gede, ya kan, Kamboja tua tuh gede, bikin taman kan di situ. Si Sapam ini, itu orang mana ya? Orang Pacitan. Lagi tidur dibangunin, sudah pindah, gerimis. Oh iya, Mbak, gitu kan. Sangkanya resepsionis. Oh resepsionis. Sangkanya resepsionis itu. Ya kan. Oh iya Mbak, katanya. Dia ngeliatin, masih saja setengah sadar. Nah, keluar tuh. Ngapa Pak? Tadi itu si Mbak Windy katanya bangunin saya Mas, katanya. Bangunin kenapa Mbak? Ini saya suruh pindah ke dalam, katanya. Pindah ke dalam mana? Suruh ke dalam mah, katanya, di pendopo di dalam mah, jangan di pinggiran. Soalnya gerimis, hujan basah. Lamban Mbak Windy kagak masuk. Astagfirullahaladzim. Gitu, nggak masuk. Lah, yang jadi resepsionis siapa? Si Bajuri, gitu. Oh Bajuri, ya tadi ke situ Pak, ituin. Nanya, oh minta kunci. Kok yang perempuan nggak ada yang laki doang karyawannya, si Bajuri nanya. Nah udah gitu, oh yang perempuan nggak masuk, oh libur Mas, katanya. Saya yang ganti. Oh yaudah, kuncinya, kunci nomor 11, dia kasih nomor 11 gitu. Kelar itu, nanya ngobrol-ngobrol, lah Bapak kapan pucat Pak? Berarti tadi siapa Mas yang bangun? Ya saya nggak tahu yang bangun siapa. Itu siapa yang digodain, tapi kebawain ke kita ke kamar. Oh, dari ke Sapam ke ente. Iya kan, aneh yang tidur di lantai 2. Ya kan? Sendiri? Ya sendirilah. Tidur sendiri. Lagi di atas anak-anak tidur ambil nonton TV dan nih. Ambil main HP gitu kan, tidur. Lama-lama kok dingin banget gitu ya. Udah kayak es dinginnya. Kok malah AC agak dinyalain. Ya kan? AC nggak dinyalain, cuma jendela doang buka dah tuh. Masa angin kok dingin begini? Ya kan? Dingin itu pas dilihat ternyata apa? Kok ada bayangan orang gitu kan? Di tempat tidur. Tempat tidur? Tempat tidur. Lagi nyisir. Astagfirullahaladzim. Lagi nyisir. Lagi nyisir. Pas udah gitu, kok dingin banget. Rasanya gitu dingin kayak es, bener kayak es. Tapi bulu kuduk itu dari ujung kaki mau ujung rambut itu udah berdiri semua. Udah berat semua, asli berat semua itu mah. Berat, kita mau teriak au doang. Mau bangun begitu aja udah gak bisa bangun. Kayak tenaga gimana sih, nggak tulang? Iya, kaku kagak, lemas aja udah, nggak ada tenaga. Dari samping kita lagi nih, ini tempat tidur, kita rebahan, pakai bantal, ya kan, TV di atas, sama gini aja kita. Pas nengok gini, ini kok dingin, tapi gak bisa nengok kiri. Gak bisa nengok kiri, tapi nengok kanan. Pasalnya ada perempuan, ada orang lagi duduk di sebelah kiri kita, gitu. Kenapa kita rasa ada duduk? Kasurnya endoy gitu. Siapa nih? Jadi kita baca dah tuh, sebisa kita dah tuh. Sebisa kita baca aja apa nih yang ada dah tuh. Yang sisa ingat kita baca aja udah. Ya. Alhamdulillah tuh hilang dah, dia enakan. Oh hilang. Hilangan dah tuh. Wah dia enak. Nengok, oh gak ada apa-apa. Tapi ketinggalan wanginya doang. Oh, wanginya kayak wangi apa dibilang ya? Kalau dibilang melati kan wangi. Kalau kembangnya ya kayak kembang sedap malam lah kali gitu baunya. Tapi kayak dicampur kapur barus. Oh, bau campur kapur barus gitu. Barus kan buat orang meninggal itu kan? Iya, campur begitu sama kembang sedap malam. Nah, itu udah kita
biar hawanya hilang, kita keluar aja dah gitu kan. Kita ke angkringan depan dah gitu. Kita keluar dah tuh. Keluar depan ke angkringan, ngobrol-ngobrol tuh sama sapam situ, sama karyawan situ. Oh mas, nggak belum tidur? Belum pak, tadi saya gini ceritain tuh ceritanya tuh. Kata si bapaknya itu, sapam itu, saya juga tadi gitu mas katanya, makanya saya tadi bangun. Kenapa? Itu perempuan keluar dari pohon Kamboja mas katanya. Astagfirullahaladzim. Yang benar pak, beneran mas keluar dari pohon Kamboja katanya. Gitu. Bajunya putih ya? Putih, pakai daster gitu. Keluar dari pohon Kamboja. Itu mah udah pasti sih. Asik keluar dari pohon Kamboja, pasti dari pohon Kamboja gitu. Oke, ya bangunin saya mas. Terus saya suruh pindah. Ya saya Mbak Windy, ternyata bukan. Orang cantik, kayak anak mahasiswa mas katanya. Gitu. Nah ternyata tuh di hotel itu bekas kos-kosan. Tadinya dulu tuh sebelum jadi hotel. Bukan, nah kos-kosan, dan di situ yang mati ada yang OD, ada yang gantung diri. Astagfirullahaladzim. Kehidupan di sana kan mahasiswanya parah-parah. Gitu. Di kos-kosan itu kan bebas kan. Nah campur dari kos-kosan itu. Ya kata yang orang situnya tuh, kita ngobrol-ngobrol, ini kos-kosan mas. Itu makanya dijual, diratain, dibangun nih mau ini buat penginapan gitu kan, bukan hotel ini. Oh pantesan pak, saya tadi lagi di kamar, lagi rebah-rebahan katanya, lagi nonton TV. Itu ada yang duduk, kok rasanya kok perempuan gitu kan. Tapi saya nggak berani nengok pak, saya nengok nggak bisa, pak saya berat banget gitu kan. Cuman bulu kuduk doang pak, berdiri, merindingnya tuh ampun hilang-hilang. Sama bau kembang sedap malam, sama kapur barus gitu. Ini si sapam ini cerita juga. Iya, bangunin sama yang dari pohon Kamboja keluar. Gitu. Dia bilang, lah perempuannya cakep mas. Saya nggak ngeliat perempuannya, orang saya nengok nggak bisa, paling berat kan gitu kan, kaku kan gitu kan. Gitu. Pas udah gitu kita udah kelar makan dari angkringan, balik dong. Balik ke kamar lagi. Balik kamar itu kan lorong. Itu kira-kira jam 2:30 lah. Masuk ke dalam. Ya, itu ada perempuan. Gitu dong, kan tamu kan. Oh, berpapasan sama perempuan? Papasan, dari lift keluar, papasan. Nah, itu perempuan tuh. Nah kan, jalan deh. Kita ngomong kan. Nah, ini perempuan jalan nunduk aja. Cuman rambutnya doang. Terjuntai ke bawah. Oh, tapi di jalan. Pas kita keluar dari lift, boy kemana tuh? Jalan kan dia, cepat banget jalannya. Gitu, gue yang penasaran dong. Ya kan? Tamu apa bukan? Tamu bukan, apa orang apa setan? Kata gitu kan? Nah kita ikutin. Lah kok dia naik ke atas gitu kan? Naik ke tangga. Kita ikutin kan? Penasaran kan? Oh naik ke tangga juga ente? Iyalah, kita ikutin, orang penasaran. Perempuan ngapain lari sambil jalan sambil lari gimana sih? Jalan cepet lah. Kayak orang nangis gitu, ada apaan gitu kan? Jalan lari, pas lihat, kagak ada. Pas belokan tangga itu kagak ada. Ya turun lagi dong, ke bawah. Bilangnya Mas Sapam, Pak, ada perempuan pada atas Pak. Kagak ada tamu mas katanya. Kagak ada tamu. Iya. Di lantai 2 cuma sampai doang mas yang tidur di situ. Astagfirullahaladzim. Karena ada 8 kamar. Lorong itu. Sampai doang sendiri di situ mas katanya. Ya kan kosong semua. Di bawah baru penuh. Ya cuma sampai doang sendiri. Lah itu tadi perempuan siapa pak? Ya gitu kan. Ya nggak tahu mas. Mungkin orang sini kali mas. Kalau kelar gitu udah. Bapaknya gitu, udah mas, ini kita begadang sini aja mas lah katanya. Kayak nemenin.
Iya. Bukan masalah begitu Pak, saya ngantuk. Besok masih ada kerjaan lagi. Kan gitu kan. Dia sampai tidur aja Mas di atas. Iya. Kita tidur kan ke atas kan. Naik lagi lo. Naik ke atas kelasnya 2. Ambil bawa minuman dah tuh. Bawa minuman dingin dah. Tidur aja di atas dah. Pas sampai di atas kita buka pintu, main masuk. Dia salam dah tuh. Assalamualaikum gitu kan. Ada nyautin, waalaikumsalam. Astagfirullah. Siapa lagi? Ya Allah. Kan gitu. Jadi balik lagi turun ke bawah. Pak, ada yang nyautin di atas. Perempuan laki suaranya? Perempuan. Astagfirullahaladzim. Iya Mas, sampai tidur di pendopo aja Mas. Lah akhirnya kita tidur di bangku di pendopo, di lobi. Di lobi. Dia tidur situ aja. Iya. Nah si bapaknya ini akhirnya jaga kan di depan. Gerbang tutup, tarik gerbang tutup. Dia lari lagi. Lari ke dalam. Lari ke pendopo. Tidur lagi. Oh iya. Bilang, Pak kenapa lari Pak? Sampai tadi dengan suara perempuan Mas, yang sampean beri salam di kamar. Iya Pak. Itu perempuannya turun Mas katanya. Sampai nyisir katanya. Astagfirullahaladzim. Terus di mana dirinya posisinya ketemunya? Itu dari jendela turun bawah. Astagfirullahaladzim. Terbang. Cewek turun. Set. Kabur lo, sama gue juga kabur. Itu sapam aja yang jagonya ya. Dia kata ngomongnya tinggi bahwa dia pernah begini-begini. Kabur. Dan besokannya kita udah siang ini nanya sama yang kalau satu. Dan pas sapam itu, resign Mas katanya. Oh, keluar kerja. Jahat. Nah, itu udah tuh ceritain Jojo begitu dah, sampai udah pulang dah. Iya. Tapi lu cuma semalaman doang kan di situ? 3 malam. 3 malam. Nah, itu besoknya ketemu lagi nggak? Enggak. Oh, kenalan berarti lah. Bukannya kenalan. Karena kita tuh bawa dari kebun yang dari Sleman itu. Oh, iya. Gitu. Jadi ngikut ke hotel. Iya. Bekas kos-kosan angker tuh hotel. Jadi ada yang OD, ada yang mati gantung diri di situ. Macam. Yang terkenal situ dalam kawasan sih dekat ini siapa dekat apa dibilang kayak kampus juga sih. Gitu. Kos-kosan yang artinya apa? Udah. Yang penting lu bayar, lu mau tinggal sama siapa silakan. Oh, bebas kos-kosan. Bebas. Jadi yang punyanya itu nggak di situ. Nggak tinggal situ. Dan warga pun masa bodoh. Debrong lah. Oh, Debrong. Kehidupan Debrong. Nggak jauh dari Saidan kok. Jadi jalan Saidan tuh nggak jauh. Tuh. Kalau gue mah Pak, udah ganti hotel kali. Lihat perempuan gitu, waduh. Lagian lu iseng aja lagi orang jarang pakai diikutin. Bukannya diikutin lah. Penasaran sih Kak, saking diapain orang kali ya. Agak saking gantengnya jadi perempuan itu ngikut. Nah, Prai. Itu kan cerita waktu di Surabaya ya. Sleman ya. Sleman. Jogja. Ya Jogja. Nah, itu kan waktu itu dia lagi mau kerja. Kita ada kerja lah, ada kerjaan gitu ya. Ngeratain rumah. Tuh pengalamannya tuh gokil tuh. Yang itu juga tuh Pak yang suruh bos tuh gimana ya, yang di rumah kayak rumah Belanda tuh Pak. Oh, itu yang masih kawasan Jogja juga sih. Jogja juga tuh ya. Itu daerah namanya daerah Tegal Panggung. Jalan Tegal Panggung. Sebelah selatannya Malioboro. Tuh, mungkin ya orang Jogja tahu ya. Iyalah, daerah ya. Sekarang jadi hotel. Udah jadi hotel gitu. Apanya tuh jadi hotel? Yang rumah itu dibangun hotel 4 lantai. Oh, emang lagi pengen bikin hotel ya? Tadinya buat bikin hotel. Itu jadinya malam sih kita jam berapa? Hampir jam 12. Lihat lokasi ke sana. Oh, jam 12 malam? Jam 12 malam, hampir jam 12 malam, terus setengah 12 lah. Kalau Bapak itu ngecek suasana itu 4 waktu. Suasananya 4 waktu. Pagi kita datengin. Diem aja situ, sejam 2 jam sambil makan. Di depan apa ada
tukang apa, jajanan apa gitu kan. Ntar siang begitu lagi. Suasananya gimana? Sore ke situ lagi, jam 2 jam 3 jam. Suasana gimana? Malam ke situ lagi, baru suasananya beda. Suasananya baru mantap. Bukan orang-orang yang rame. Iya, memedi. Ya dibilang memedi sih kagak lah. Bukan ya? Bukan, cuman orang Belanda doang pada berbaris-berbaris. Astagfirullahaladzim. Ya kan namanya orang bekas rumah orang zaman Belanda. Yang nempatin orang Belanda. Yang nempatin orang pribumi. Awalnya nenek. Kalau datang di setengah 12 nih. Setengah 12 datang situ. Oh, belum ada apa-apa nih. Belum ada apa-apa. Lampu masih gelap semua kan. Itu kan tanah baru dibeli. Dia buka pintu, kita biasalah kalau namanya rumah kosong, rumah ini kita disalam lah. Rumah Belanda nih ya. Rumah zaman Belanda. Bangunan Belanda. Pintunya 3 meter. 3 meter. Pintu 3 meter kaca semua. Tinggal kaca. Oh, kaca. Terus temboknya juga tebalnya ya dibilang kita teriak dalam kamar aja ke depan enggak kedengeran. Oh, kedap suara tuh ya. Tebel ya. Ibu kata ya tebel hampir 20 cm lah. Oh, tebal. Iya. Temboknya doang 20 cm. Dan itu kan udah kosong karena sebelahnya ini kan jadi rumah ini warisan. Nah, dibagi sama orang tuanya udah meninggal tuh. Nah, dibagi 2 dah sama anaknya tuh. Anaknya cuma 2. Nah, yang satu dijual. Ya kan? Yang dijual ini yang mau dibangun hotel. Gitu. Yang sebelahnya masih rumah asli yang punyanya. Jadi rumah gede itu dibelah. Jadi 2. Waktu zaman pas dia nempatin juga itu dibelah udah sama kedua anak itu kan. Jadi nggak mau satu atap tapi lain tembok. Iya, belah. Sekat gitu doang. Nah, kita sebelah yang kirinya, yang kanan masih rumah lama. Nah, yang kiri ini masih rumah lama juga. Nah, kita ngecek situ. Habis lihat suasana, cek. Masuk ke dalam nih. Masuk ke dalam dah kita. Assalamualaikum dah. Kita buka pintu ke dalam. Baru jaraknya kira-kira 10 meter lah di ruang tamunya tuh. 10 meter kita cek, lampu mati. Oh, awalnya nyala. Terus mati. Sangkanya listrik habis apa gimana? Ternyata enggak, abodemen. Sangkanya token. Ternyata kagak, dia abodemen. Berarti mati lampu nih. Ke depan kagak ada yang mati lampu. Cuma rumah itu doang yang mati. Udah kejanggalan tuh pelayan. Kagak kejanggalan. Belum kejanggalan. Oh, belum. Masih biasa. Masih ketawa-tawa kita, masih bercanda-bercanda kayak gitu kan. Masih lihat-lihat kamar ada kira-kira 1 2 3 4 ada 4 kamar. Ada 4 kamar. Itu kamar tidur ada 4 kamar ya. Belum ruang tamu dan ruang makan, terus dapur dan satu taman di belakang. Ada tamannya. Ada tamannya. Dan di kamar pertama, itu baru kejadian. Pas mati lampu nyalain nggak bisa. Nggak bisa. Akhirnya pakai senter, pakai HP. Senter HP. Kita senter HP tapi kepadu kan. Tapi kesandung apa gimana? Gitu kan, karena udah banyak barang-barang kayak semen, peralatan buat tukang itu kan. Oh, udah siap semua tuh. Di taruh situ. Bahan-bahannya tuh. Semen ini udah situ kan di ruang tamu itu. Takut kita kenapa kesandung apa gimana kan? Nggak pakai senter lah. Ke kamar itu depan tuh, kamar utama. Masuk kamar utama nih. Ya, masuk kamar utama. Pintu juga masih pintu yang jarang-jarang tuh, yang kayak zaman dulu gimana sih, yang jarang-jarang itu kayu. Iya, kayu-kayu. Jendela lah. Gitu. Tapi tinggi. Bahkan 3 meteran lah kali gitu. Itu 2 gitu, bukan 2 gitu. Nah, di dalam itu lah ada bangku jati, tapi bangku goyang, bangku zaman dulu nenek-nenek tuh jamu gitu kan. Buat nyantai kan. Iya. Pas lihat lagi, bayangan kali ya, kata gitu kan. Kita masa bodohin, keluar lagi kan ke kamar yang satu lagi. Ngecek lagi, ternyata nggak ada apa-apa. Kamar lagi ngecek lagi nggak ada. Ke dapur
Pas ke dapur, ke belakang, itu bukan orang yang ada orang ngobrol, tawa-tawa, ya kan? Ngobrol ketawa-tawa nih. Dicariin orang kagak ada. Astagfirullahaladzim. Pasti lihat itu kamar mandi udah hancur. Habis digempurin, ya kan? Kamar mandi digempurin, tinggal batu-batunya tuh batu-batu bata doang tuh udah ambruk semua, genteng-genteng juga ambruk semua. Ya ngobrol di mana? Kan gitu. Dicarinya nama kita. Itu yang ngobrol cewek cowok apa cowok-cowok? Cewek cowok. Cewek cowok. Cewek cowok. Ada cowoknya, ceweknya 2. Oh, suara ganti-gantian tuh cewek. Iya, cewek 2, cowok 1. Seru ngomongnya. Sampai ketawa-tawa gimana? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Jawa halus. Tapi ketawa, tawanya lucu. Ini kayak suara apa ya, kayak orang seneng dah kata gitu. Nah, kita don juga dong. Asli. Ya, balik lagi dah ke depan. Lu biarin lah. Orang kagak ada kamar mandinya kok. Gitu kan. Lari ke depan, pas balik ke depan, lelahnya itu bangku itu goyang sendiri. Astagfirullahaladzim. Kan bangku di kamar. Iya, goyang sendiri, tapi pintu kan ditutup terus kebuka lagi, tutup kebuka lagi. Oh. Kayak ketiup angin, kebuka lagi, brak, kebuka lagi, tertutup lagi, buka lagi, brak ya. Pas udah gitu, pas ketiga kali, anak kecil lari keluar dari kamar, ya. Oh, anak orang Jawa. Anak kecil, anak biasa kecil. Pakai celana biasa, celana cawat gitu, celana pendek. Celana pendek pakai otok, tau nggak otok? Otok tuh yang kain diikat tali-tali itu. Ya. Nah itu begitu lari. Orang Belanda, itu Belanda tuh. Nggak tahu orang Belanda atau orang pribumi. Cukurannya pun kayak cukuran cepak gitu, kayak jambul gitu. Lari kenceng. Belakang. Ke belakang. Nah dari belakang kita dengerin itu ada orang jalan kayak serdadu gimana sih, pakai sepatu prak. Ya kan? Prak. Kita nanya sama ini di situ. Oh itu dengan suara dengar mas. Dari tadi saya minta pulang mas katanya. Gitu kan? Emang berapa orang ngecek tuh? Berempat. Ibu? Enggak, bapak semua. Bapak, anaknya, saya sama tukang 1. Jadi tadi saya minta pulang mas katanya. Karena apa yang kamu takutin sih? Katanya gitu. Enggak bakal matiin kamu kok kayak gitu. Gitu. Bukannya gitu pak. Namanya manusia kata gitu. Namanya ngeliat begituan pak, pasti down. Betul. Pasti down. Sebenarnya pasti down. Gitu kan. Akhirnya ya udah. Itu ada serdadu jalan, brak. Kita aneh juga, serdadu. Kakinya nih, langkahnya banyak gak tuh drop langkahnya? Ya lumayan sih, ada 3 orang 4 orang. Tapi ngomong bahasa, kadang bahasa Belanda lah, gimana? Bahasa Belanda tuh ya. Bahasa Belanda. Marsose itu kalau kata orang sekarang tuh dibilangnya marsose. Brak. Company. Ya, opas ya. Nah iya, orang bahasa Belanda begitu. Nah itu pas kita ngeliat di kamar, pintu buka mulu, tutup buka mulu. Kita lihat itu yang di bangku, ternyata itu nenek. Wujud nenek lagi duduk lagi main bangku. Rambutnya diriap, pakai baju daster kayak gimana sih? Baju daster orang Belanda dulu gitu. Oh Belanda. Kayak noni. Iya, rambutnya bule salah. Oh. Kayaknya sih, karena kita rambutnya bule kan gelap, senter HP. Ya kan rambutnya merah gitu nyala. Ya kan merah begitu kayak bule gitu kan. Kira nenek, ternyata kagak. Noni. Oh noni masih muda. Iya. Noni gitu, kalau ya sempat nengok juga. Cantik orangnya, kita ngeliat cantik. Oh nengok ke lu orang? Nengok, cantik. Ada cantik, bule cantik. Cantik tapi hantu. Idih. Tapi nggak ganggu. Cuma nengok doang gini.
Ya, Pas karena nengok doang gini, cantik kan, kita cantik kaget, ya kan? yang lihat siapa aja semuanya? Saya, terus sama anaknya bapak. Kalau tukang sama bapak Nggak ngeliat ya. nggak, dia di kamar yang satu. Oh, lagi berdua nih ya. Di kamar yang satu dia lagi ngarahin kamar yang satu. Ya kan, kita kamar yang depan, kamar utama yang gede tuh. Nengok gini, tengok temen, bro, cantik ya? Iya cantik, kata gitu. Pas kita istighfar kan langsung kan, astagfirullah. Terus gak ada, hilang. Dan kejadian itu 2 malam berturut-turut. Besok malam ke situ lagi. Oh, Ya. kontrol ulang. Besok malam ke situ lagi. Tapi alhamdulillahnya udah nggak ada apa-apa. Noninya pun nggak ada. Cuma ada opasnya doang. Oh, penjaganya. Ada opas. Tuh. Tapi Ya. nggak wujud kan? Wujud. Astagfirullah. Nah tukangnya itu kan ada paling kan pada tidur di situ di bedeng. Ternyata bedeng itu udah berantakan semua udah. Astagfirullah. Kita tanyain kenapa? Kata dia apaan? Saya diusir. Tuh kata tukangnya tuh. Diusir suruh pada pergi. Kalau kagak ditembak-tembakin. Karena orang kampung takut. Masih zaman sekarang ada opas. Iya ya mas ya. Ada juga polisi katanya, tentara. Dan itu tentara orang bule maksudnya. Berapa orang samperin dia? Dia berdua. Si yang bule itu berdua. Nah yang tukang itu berlima tidur di bedeng. Pada pulang kabur semua itu apaan? Bekas makan, bekas minum kopi, bekas itu berantakan semua di dalam bedeng. Jadi apa? Minta pulang aja katanya. Jadi kejadian itu maghrib. Oh, maghrib suruh pulang. Pada pulang kata pulang. Oh anak-anak itu kan nggak ada anak, nggak ada. Pas kita malam gitu lagi. Nggak ada. Gila nggak lu? Samperin sama hantu opas lagi pada nyantai, suruh pulang. Buat tampang mengganggu. Pulang nggak? Ngerti tapi pas sampai ngomong nggak ngerti. Bawa umur kayak orang umur. Tapi sampai apa? Enggak itu apaan? Ya perasaan sih kayak manusia biasa sih mas katanya. Kayak wujud sih ya dia. Iya, disangkanya tuh polisi di situ. Karena dia rame tuh yang tukang itu kan di bedeng tuh di belakang. Pada bercanda, pada ketawa-tawa gitu kan. Mungkin nggak disangka ganggu ketertiban. Datangnya nama aparat gitu. Ternyata aparatnya sebangsa begituan. Iya, orang bule lagi ya. Nah iya, katanya dingin kayak burung betet. Gila. Lu bisa bayangin lo diusir sama setan opas. Orang agak ngerti semua, orang kampung lah kasarnya kan. Orang kampung suruh pergi. Akhirnya nggak ada yang mau kerja situ dong. Kerja, tapi ya jam 4 udah berhenti pulang. Oh. Gitu. Yang tidur di situ nggak ada. Nggak ada. Takut. Tapi emang tiap hari digangguinnya? Tiap hari? Orang siang-siang aja yang nebang pohon aja. Nebang pohon kan depannya ada pohon nangka. Depan rumah itu. Lagi godotin siang. Kata Madura berhenti. Zuhur katanya. Tanggung pak dikit lagi katanya. Ya udah digodotin tuh. Nangkanya jatuh udah jatuh. Oh jatuh dari atas? Iya. Untungnya si tukang itu nggak kenapa-napa, nggak cedera apa-apa. Lu denger tuh saat jatuh orang itu? Ya kita nggak di situ kan. Ada cerita. Cerita begitu kan. Yang beneran kok mas katanya. Tanya Pak Didi kayak gitu kata Mandora. Iya dibilangin tadi suruh kagak ini artinya kagak kerja udah berhenti dulu. Berhenti ajan. Zuhur makan dulu tanggung katanya gitu kan. Dikit lagi kok katanya. Cuman batang yang sedikit lagi nih tinggal godot doang. Kalau kita tinggal juga tanggung banget gitu. Godot aja.
Nah, kan jatuh juga. Kelar itu udah jatuh begitu, kelar. Ya kan? Pas lagi pada istirahat, siang-siang itu di dalam pada istirahat kan tuh. Ada yang pada ngecas, ada yang rebahan gitu kan. Nah, salah satu tuh si yang mandor ini Pak Didi ini, namanya Pak Didi kan. Mandornya Pak Didi. Oh, lagi sholat. Sholatnya di kamar tuh. Dan lagi sholat. Kata dia, Pak, saya sholat kok mas. Saya bingung ya, kiblat sebelah mana? Jadi tahu dong kalau sono mah di sono kiblatnya. Nah iya itu dia. Saya ngarep kiblat, pas saya sadar dari belakang kiblat lagi. Astagfirullahaladzim. Udah pas udah gitu Pak, sajadah saya ada narik lagi. Sajadahnya? Bang, masa setan gak takut Pak dengan bacaan-bacaan ini? Ya emboh mas, kata dia, nggak tahu, kata dia, kan dia setan Belanda, kita orang Muslim, katanya gitu, mana ngerti kita bahasa Muslim, bahasa Quran, katanya gitu. Dia kan orang-orang ini ya mas, katanya orang Nasrani, katanya. Gitu. Itu siang itu ya? Siang, jam 12 siang. Gila, siang aja digangguin, gimana malam loh. Dan itu pun kejadian itu hampir seminggu. Tukang-tukang itu digangguin hampir seminggu. Ganggunya mungkin kayak tadi ya, ditarik-tarik apa. Lagi ngaduk, paculnya hilang, nggak ada. Paculnya hilang? Iya, terus lagi ngamprot, itu kan lagi nembok gitu kan. Sendoknya nih di ember, kagak ada, hilang. Tadi cariin muter, toto ada di atas steger. Pacul dicariin, kali di belakang. Bisa dipindahin lo barang lo. Iya, itu udah gitu. Ada lagi tuh yang satu mau ngebor pintu kan tuh ya, mau buka pintu tuh. Kacanya sayang, kata dia, mau diambil. Lagi dibor tuh pintunya, kan jati. Mau diambil, itu bor dicolokin, nggak nyala. Kagak dicolokin, nyala. Astagfirullahaladzim. Misalnya koslet kan, dibuka sama itu tukang itu. Nah dibuka, ternyata nggak apa-apa. Di tas di depan di warung, colokin, nyala. Dibawa ke rumah itu, mati. Tapi kagak udah usah pakai bor lah katanya. Pakai palu aja katanya. Borek datangin, tapi borek datangin nggak dicolokin, nyala juga. Waktu saklarnya nggak dicolok, nyala. Dicolok mati. Wah itu iseng banget itu. Asli iseng. Kalau gitu Ibang ya, di kita pengalaman gitu ya, bukan ya cukup buat kita itu aja dah gitu kan, ya buat pengalaman kita aja kan gitu. Biar tahu aja, cukup tahu bahwa di dunia ini kita berdampingan. Ya kan, sebangsa begitu, goib, makhluk halus gitu, dan kita kasarnya. Ada dunia lain lah selain ada dunia nyata, ada dunia maya. Dan kita pun nggak bisa ngelihat dia, nggak bisa ngerasain dia, tapi dia bisa ngeliat kita. Dan kita cuma bisa ngerasain dia ada, hadir, tapi kita nggak bisa ngeliat dia. Nggak bisa ngeliat wujudnya gitu ya. Tapi kita bisa ngerasain dia ada. Gitu. Intinya jatuhnya kita ya tetap aja yakin sama yang kuasa, yang Maha Pencipta lah ya. Memang dari dulu udah diterangkan bahwa dari zaman Adam sampai sekarang ini akan mengganggu kan. Tinggal kitanya ya menanggapinya bagaimana gitu. Tuh pengalamannya cuplai, ngeri-ngeri sedap ya. Jadi istilah kasarnya ini buat pelajaran kita juga, kalau seandainya kita masuk ke rumah atau ke tempat yang baru ya harusnya kulon nuwun, beri salam, biar nanti ada penghuni yang di dalam juga tahu kalau maksud dan tujuan kita untuk itu. Oke Play? Oke, sip. Ini sebetulnya banyak Cuplay ini pengalamannya ini, tapi next kita kulik lagi, kita kepoin lagi apa pengalaman apa yang ada di Cuplay ini. Cuplay ini orangnya wadidaw pokoknya deh. Ya udah,
pantengin terus di Suara Misteri Channel, dan gue akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita yang lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.